Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Faralisa, NIM 2011031002. Baiklah, saya akan mempresentasikan etika dalam businesspreneur. Ada beberapa. Yang pertama, organisasi, manajemen, kepemimpinan, decision making, komunikasi melalui HP, HR atau PR. Baiklah, pengertian dan tujuan etika. Yang pertama, asal kata etika. Etika atau ethos dari Yunani yang berarti kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas, bahasa Latin mos artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kulukun artinya budi pekerti, tingkah laku artinya sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Profesi adalah suatu moral community Profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik. Kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. Beberapa pengertian etika atau ethics. Etika atau ethics dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga, merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Yang keempat, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku, mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk. B tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Yang C nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsipnya, etika mengacu pada yang pertama, norma moral. Norma moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan yang salah, dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral baik, dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. 2. Sikap dari kelompok tertentu atau subprofesi. 3. Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Tujuan etika. Yang pertama, mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup
balasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang yang atau badan secara teratur dan tidak menurus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau RB Simatupang. Menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kesimpulan, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Etika bisnis adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Berperilaku penuh tanggung jawab dan moral. 3. Merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip keberadaan, keadaban, dan bermartabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. 2. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan. Kegiatan yang tidak tanduk manusia dalam berhubungan atau bisnis satu dengan yang lain. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap mempertahankan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Kesimpulan, etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijaksanaan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha atau kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produk besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan. Perubahan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Yang kedua, dunia usaha tidak hanya lagi memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata atau single bottom line, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut dengan triple bottom line. Yang ketiga, lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas. Juga standar dan hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai mempertahankan kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Peran etika dalam berbisnis. Yang pertama, untuk membangun kultur bisnis yang sehat, ideal dimulai dengan perusahaan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau hukum perilaku disebut dan dilaksanakan, atau aturan atau norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap individu, perilaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman
dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, pertanggungjawaban, disiplin, dan perilaku tanpa diskriminasi. Yang ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komunitas individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Yang kedua, etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, etika bisnis membawa pelaku untuk bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Yang ketiga, pengelolaan bisnis secara profesional antara lain berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, mempunyai komitmen moral yang tinggi, menjalankan usahanya berdasarkan profesi atau keahlian. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindakan berdasarkan keselaraan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada boleh kerugian. 4. Prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang kelima, prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan yang terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG, Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip bisnis, prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, prinsip responsibility. Pengertian corporate governance menurut Forum for Governance, pengertian perusahaan VCGI perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, struktur yang oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer tujuan perusahaan sarana dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Sebagai suatu sistem proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua, dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip-prinsip Organization for Economic Cooperation and Development. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bentrokan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip kooperasi akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengolahan pasrah terlaksanakan secara efektif. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengolahan pasrah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip etika bisnis pada umumnya terlihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitar atau lingkungan turut mewarisi budaya perusahaan, seperti hal pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido dan bisnis yang bermula atau berasal dari teamwork. Keluarga yang terus melekat pada budaya perusahaan. Semangat Bushido dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan atau kesetiaan, kedermawaan, dan pengendalian diri. Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging sangat sulit di atas dalam waktu singkat, seperti halnya budaya gosok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan peranan dan penegakan hukum sangat penting dan diperlukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaati nilai etis tertentu dalam bisnis. Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis misalnya bidang periklanan yang terlihat dari perspektif etika bisnis. Apakah Anda unsur berbohong atau penipuan? Pelengkapan terhadap hak cipta, merek, patent, desain, industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Menjalin usaha yang ilegal, persaingan tidak sehat, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor dampak lingkungan untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksi. Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Permasalahan yang sering dihadapi dalam penegakan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan serta perlunya reformasi moral melalui pemerataan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara lain pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang hak paten, merek, perlindungan rahasia dagang, perlindungan hukum bagi tenaga kerja, bidang hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya. Pengertian iklan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.